Hari Allah yang esa menebus dosa kita, mencurahkan rahmat-Nya yang memberi keselamatan manusia. Kabarkan Injilnya ke seluruh dunia, jangan takut dan jangan gentar. Kabarkan Injilnya ke seluruh bangsa, ingatlah amanat agungnya. Kita berjumpa kembali dalam acara Kabar Injil. Kiranya kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa dicurahkan atas saudara yang mendengarkan Kabar Injil pada kesempatan ini. Kali ini kita akan membahas seputar pernikahan suami dan istri. Topik ini akan selalu menjadi topik yang sangat menarik perhatian karena terhubung atau berhubungan langsung antara dua gender yang berbeda, pria dan wanita. Ketika pria dan wanita diikat dan dipersatukan dalam pernikahan, maka mereka sah menjadi suami istri. Tema kita pada kali ini saya beri judul pernikahan yang suci dan diberkati Tuhan. Di dalam Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-33 berbunyi, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Tuhan menghendaki ada keintiman antara suami istri sehingga seluruh kebutuhan fisik dan emosional terpenuhi melalui hubungan ini. Keintiman akan terwujud bila ada komitmen satu sama lain. Apa itu keintiman? Keintiman adalah kesediaan diri satu sama lain sehingga tidak ada sesuatu yang ditutup-tutupi atau disembunyikan atau ditahan-tahan. Sungguh tidak ada perjanjian atau kesepakatan di bumi yang lebih kuat daripada perjanjian pernikahan, karena di dalam Kristus suami istri adalah dua yang menjadi satu. Alkitab menyatakan di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Matius 18 ayat yang ke-20. Apa yang menjadi tujuan Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama-sama dalam sebuah ikatan pernikahan? Tentu supaya mereka dapat memenuhi bumi dengan keturunan-keturunan yang diinginkan oleh Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Kejadian 1 ayat yang ke-28.
Pernikahan Kristen adalah pernikahan yang suci karena Tuhan menjadi pihak ketiga yang menjadi saksi di dalam penyatuan pernikahan. Jadi, pernikahan Kristen merupakan hubungan perjanjian yang melibatkan Tuhan. Saya ulangi sekali lagi. Jadi, pernikahan orang Kristen merupakan hubungan perjanjian yang melibatkan Tuhan di dalamnya. Dua orang dapat bersatu menjadi satu daging secara fisik, tetapi hanya Tuhan yang dapat menyatukan mereka secara jiwa. Dalam perjanjian lama, pernikahan merupakan sesuatu yang sangat sakral, sehingga saat seorang laki-laki dan perempuan memutuskan untuk menikah dan menjadi suami istri, namun diketahui bahwa sang istri sebelum menikah telah berhubungan dengan laki-laki lain, maka ia akan dirajam sampai mati. Kesucian dalam pernikahan adalah hal utama dan tidak bisa ditawar-tawar lagi. Karena melalui keluarga baru ini, Tuhan mencurahkan berkat-Nya sedemikian rupa. Ada perintah Tuhan yang harus ditaati oleh para suami istri yang terikat dalam lembaga pernikahan kudus. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Dan itu perintah kepada istri. Dan berikutnya ada perintah, pada ayat berikutnya ada perintah kepada suami. Jadi balance ya, antara istri dan suami ada perintah. Dan perintah kepada suami adalah, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-22 sampai yang ke-25. Jadi pernikahan Kristen adalah pernikahan yang paling suci dan diberkati oleh Tuhan. Oleh karena itu, setiap pasangan yang sudah menikah maka wajib menjaga kesucian pernikahan tersebut dengan cara untuk selalu setia kepada pasangannya masing-masing. Sebab ketika salah satunya melanggar janji suci pernikahan itu, maka bukan hanya janji pernikahan kepada istrinya yang dia langgar, akan tetapi orang tersebut telah menabrak firman Tuhan. Sebab orang tersebut sudah tidak setia lagi kepada Tuhan. Oleh karena saksi di dalam pernikahan mereka adalah Tuhan itu sendiri. Oleh karena itu penting bagi setiap orang Kristen yang sudah mengikatkan diri dalam sebuah pernikahan untuk selalu setia terhadap pasangannya sampai maut memisahkan. Sekiranya kabar Injil kali ini
dapat memotivasi kita untuk selalu setia terhadap pasangan kita masing-masing. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa menyertai dan memberkati rumah tangga, hubungan suami istri kita sekalian. Dan salam Maranatha.